Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau yang rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Simak baik-baik ya. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara banyak dipengaruhi oleh pedagang yang berasal dari negeri tetangga, yaitu Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor masuknya aliran Hindu, Buddha, dan Islam yang dibawa oleh para pedagang. Diperkirakan Hindu masuk ke Indonesia pada awal abad kedua Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Cina dan India. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal berdirinya kerajaan di Indonesia. Kerajaan Hindu yang terdapat di Indonesia antara lain Kerajaan Salaka Negara, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas dua kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Singosari. Kerajaan Kutai didirikan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi. Terdapat 7 buah yupa atau tugu batu yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Mulawarman, raja dari Kerajaan Kutai saat itu, yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Raja Mulawarman adalah pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Sikap kepahlawanan Raja Mulawarman adalah raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, mencintai rakyatnya, dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah 7 buah yupa, yaitu batu yang bertuliskan bahasa Sangsekerta. Kerajaan Singosari. Raja terakhir dari Kerajaan Singosari adalah Kertanegara, yang sekaligus menjadi raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Singosari. Saat mencapai masa keemasannya, kekuasaan Kerajaan Singosari mencapai seluruh pulau Jawa hingga Sumatera, bahkan wilayah Kampa di Vietnam. Raja Kertanegara adalah pemeluk agama Hindu dan berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Raja Kertanegara memiliki sikap kepahlawanan yang patut kita tiru, yaitu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara dan berani serta tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Ajaran Buddha masuk ke Indonesia beriringan dengan masuknya ajaran Hindu ke Indonesia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan yang bercorak Buddha antara lain Kerajaan Holling, Kerajaan Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi. Pada masa kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya, yaitu sekitar abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi dengan menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Sifat kepahlawanan Raja Balaputra Dewa antara lain jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, tapi Islam bukanlah ajaran yang pertama masuk ke Indonesia. Banyak teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya adalah teori Gujarat.
Pada teori Gujarat, Islam dipercayai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat. Kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia antara lain Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kesultanan Demak, Kerajaan Ternate Tidore, dan Kerajaan Banten. Masih ada beberapa lagi kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaannya pada tahun 1607 sampai 1636 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Kerajaan Aceh berhasil menduduki kembali wilayah Malaka yang sebelumnya diduduki oleh Portugis. Sultan Iskandar Muda memiliki sikap kepahlawanan adil dalam menegakkan hukum serta selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Demak telah menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia saat itu. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raden Patah adalah menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.